Halo, semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya, hari ini kita masih dalam tema 6, memasuki subtema yang ketiga, yaitu kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Kemudian apa saja yang disebut energi alternatif sudah kalian pelajari dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Nah, anak-anak, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah anak-anak pernah melihat seperti ini? Ya, ada beberapa gambar ya, seperti ini. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar seperti ini? Tentu pernah ya, atau bahkan mungkin sering ya kita melihatnya. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah persamaan dari gambar-gambar tadi? Jadi tadi ada beberapa gambar, kembali lagi ke gambar sebelumnya. Nah, sekarang apakah persamaan dari kelima gambar ini? Ya, coba diamati dulu, kemudian temukan persamaannya. Mungkin ada yang menjawab sama-sama suatu kemasan produk. Ya, betul. Itu sama-sama kemasan suatu produk. Mungkin ada juga yang menjawabnya ada angka-angka yang seperti kode. Itu juga betul. Good job ya. Nah, kita akan membahas tentang, ini salah satu gambarnya tadi. Ini adalah beberapa angka, jadi ada deretan angka. Nah, deretan angka ini memang menunjukkan sesuatu anak-anak. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya, sudah pernah melihatnya, sudah pernah mendengarnya. Ini menunjukkan kapan produk ini baik digunakan. Nah, atau kita sebut dengan tanda waktu penggunaan, atau ada yang menyebutnya sebagai tanggal kadaluarsa. Nah, tanda ini berupa batas waktu penggunaan suatu produk. Jadi, apabila melebihi waktu tersebut, maka produk sudah tidak digunakan lagi. Jika tetap digunakan, dapat menyebabkan keracunan atau kondisi tidak baik. Nah, kondisi tidak baik ini disebut dengan kadaluarsa. Jadi ini batas ya anak-anak ya, biasanya ada 6 angka, 4 angka, atau beberapa angka. Ini menunjukkan waktu kapan produk itu baik digunakan sebelum tanggal yang tertera, sebelum bulan yang tertera di situ. Masih bingung? Coba kita lihat contohnya ya, supaya kita jadi lebih paham. Tapi sebelum masuk ke contohnya, nah, kita akan belajar cara membacanya terlebih dahulu. Cara membacanya, yang pertama kita harus mengenali penandanya. Penandanya itu apa? Nah, yang sering kita temukan dalam produk-produk atau yang sering digunakan itu yang pertama ada best before dalam bahasa Inggris ya. Kemudian yang kalau diterjemahkan juga di dalam bahasa Indonesia seperti baik digunakan sebelum. Kemudian ada selanjutnya EXP atau expired ya, ini kadaluarsa. Sebagai contoh seperti ini, kalau dilihat dari gambar ini, jadi waktu kata-kata penandanya adalah best before, atau ada produk yang menggunakan BB. Jadi best before-nya ini disingkat jadi BB. Nah, seperti ini gambarnya. Biasanya terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun, atau ada juga yang hanya terdiri dari bulan dan tahun. Kita lihat contohnya. Kalau di sini di gambar ini tadi, gambar kemasan suatu minuman ini ya, ini ada 6 angka. Ini terdiri dari, ada penandanya tadi best before, kemudian ada 6 angka, 01 garis miring 05 garis miring 13. Apa maksud dari angka-angka ini? Yang pertama, angka 01 ini menandakan tanggalnya.
Kemudian yang di tengah 05 ini menandakan bulan, dan yang terakhir 2 angka ini menandakan tahun. Jadi kalau kita baca seperti ini, produk ini sebaiknya digunakan sebelum tanggal 1 ya, sesuai dengan tanggalnya tadi ya. Bulan kelima itu bulan apa? Bulan Mei, betul. Tahun 2013. Jadi 13 itu menunjukkan 2013. Jadi sesudah tanggal itu produk ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena bisa menimbulkan efek dampak yang tidak baik. Kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah, ini ada juga suatu kemasan. Kemudian di sini kalau kita amati penandanya adalah best before. Ya, kemudian ya ini penanda kapan produk ini baik digunakan sudah Ibu lingkari. Ada tulisan 303 AUG 15 yang artinya produk baik digunakan sebelum tanggal 3 bulan AUG, itu dalam bahasa Inggris ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah bulan Agustus, betul. Kemudian tahun 15 itu maksudnya tahun 2015. Jadi produk baik digunakan sebelum tanggal 3 bulan Agustus tahun 2015. Nah, ini ada suatu kemasan mie instan ya. Sering kita melihatnya. Kalau di sini kita amati ada tulisan prod sama EXP. Prod itu maksudnya adalah kapan produk itu diproduksi. Kemudian EXP-nya itu expired atau kadaluarsanya. Ya, EXP expired. Kemudian tertulis 2016 /10/07. Kalau ini menandakan 2016 ini tentu tahun, kemudian yang tengah 10 ini bulan, dan yang terakhir 07 itu tanggal. Jadi diubah ya susunannya. Kemudian berarti kalau ini kita baca adalah produk ini baik digunakan sebelum tanggal 7 bulan 10, yaitu bulan Oktober tahun 2016. Ya, kita masuk lagi ke contoh selanjutnya. Ini ada kemasan lagi. Di sini kalau diamati anak-anak, di sini ada deretan angka. Ada 8 angka di atas, 8 angka di bawah. Lalu kalau seperti ini, tanda kadaluarsa, tanda expirednya kapan Bu? Yang mana? Nah, kita lihat anak-anak, tidak mungkin kalau ini expirednya 2021 karena di bawahnya ada 2022. Berarti expirednya adalah yang di bawahnya, yang Ibu garis ini ya. Di sini ada tulisannya 28052022 atau ini disingkat digabung jadi satu. Kalau ini kita pisah-pisah, ini seperti ini. 28 ini menandakan tanggalnya, kemudian dua angka berikutnya yaitu 05 ini menandakan bulannya, kemudian 4 angka terakhir 2022 ini menandakan tahun. Ya, jadi produk ini baik digunakan sebelum tanggal 28 bulan Mei tahun 2022. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah? Tentu mudah ya kalau kita mau berlatih. Nah, seperti biasa sekarang giliran anak-anak nih untuk mencoba membaca tanggal. Di sini ada 2 kemasan, kita sebut dengan kemasan yang A dan ada kemasan B. Boleh di screenshot, boleh dicatat, dilihat baik-baik dari kedua gambar ini. Kira-kira kapan ya waktu yang terbaik produk ini digunakan? Jadi tanggal kadaluarsanya tanggal berapa? Amati baik-baik di sini. Sebagai petunjuknya anak-anak, di sini hanya terdapat 2 unsur, yaitu unsur bulan dan unsur tahun. Jadi tidak ada tanggalnya ya.
Coba dibaca, kemudian tuliskan di kolom komentar seperti biasa. Yang pertama tuliskan identitas, kemudian dituliskan A sama dengan apa, B sama dengan apa. Seperti itu ya. Boleh kok tulis di kolom komentar YouTube ataupun di Google Classroom. Seperti itu anak-anak, selamat belajar, selamat mencoba. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. God bless you.